Tujuan dari ekspedisi Nusa Manggala adalah kita ingin mengungkapkan daerah-daerah perbatasan. Kenapa pertimbangannya di luar atau di daerah perbatasan? Karena memang masih banyak hal yang memang belum kita ungkap. Ini yang mendorong kita. Tapi negara memang harus hadir. Menunjukkan negara hadir yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan riset di daerah perbatasan. Indonesia, negara kepulauan terbesar sekaligus poros maritim dunia. Dengan 10 perbatasan maritim Nusantara, 111 pulau kecil terluar tersebar, menyimpan berjuta potensi, namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Dan ini Samudra Pasifik, satu perbatasan maritim di timur Indonesia. Di sanalah 8 pulau kecil membentang, seakan membentuk barisan terdepan. Jauh dari peradaban, terhampar rangkaian pesona alam mengagumkan, menyimpan kemewahan sektor kelautan yang luar biasa, dan belum sepenuhnya terjamah. Hingga sebuah ekspedisi tim ilmuwan Indonesia bergerak menuju 8 gugusan pulau. Di antaranya sebuah kepulauan dan 7 pulau-pulau kecil terluar atau PPKT. Menelusuri, mengeksplorasi satu persatu, menguak potensi yang selama ini terpendam. Apakah benar perbatasan Indonesia Samudra Pasifik kaya akan keberagaman biota laut? Berapa banyak biota dilindungi yang ditemukan di sini? Keunikan fenomena sosial apa saja yang mewarnai kehidupan penduduk pulau terluar? Dan mengapa wilayah kepulauan ini dipilih menjadi lokasi ekspedisi? Ekspedisi Nusa Manggala, kisah 8 pulau terluar. Kita tinggal di negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau, di antara 2 benua dan 2 samudra. Dengan luas wilayah kelautan yang melebihi daratan, apa yang tersimpan di Laut Indonesia memiliki potensi luar biasa. Kekayaan dan keindahan bahari, juga sumber daya laut. Sebagai negara maritim, disinilah letak kekuatan kita. Namun, sebagian besar potensi kepulauan dan kelautan ini belum seluruhnya dieksplorasi. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia adalah kawasan yang rata-rata belum optimal pengelolaannya. Padahal, kawasan ini memiliki nilai strategis, sekaligus rawan jika kita tinjau dari sisi keamanan maupun fisik geografisnya. Sudah semestinya kawasan ini mendapatkan perhatian, pengawasan, dan pengelolaan yang matang, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup kita. Pusat Penelitian Oceanografi LIPI melalui Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative atau CORMAP CTI melakukan ekspedisi Nusa Manggala. Sebuah misi eksplorasi dan penelitian pulau-pulau kecil di kawasan terluar Indonesia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. CORMAP fokus kepada pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang.
Nah, mengelola terumbu karang itu tidak hanya cukup karangnya sendiri, harus mengelola secara satu paket yang kita sebut dengan paket di coastal ecosystem. Coastal ecosystem itu ada apa aja? Ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun, dan biota-biota yang ada di dalamnya. Jadi tujuan utama dari Project Core Map yaitu mengelola dan merehabilitasi. Dan kalau kita bisa merehabilitasi terumbu karang, kita berarti juga bisa merehabilitasi atau mengkonservasi biota yang ada di dalam ekosistem itu sendiri. Kapal riset LIPI Barunajaya 8 mengangkat sauh di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara untuk membawa para peneliti memulai ekspedisi Nusa Manggala. Kapal buatan Norwegia yang dibeli tahun 1997 ini merupakan salah satu kapal riset tercanggih milik Indonesia yang mampu mengakomodir hingga 65 peneliti. Barunajaya 8, Bitung PT, selamat pagi, silakan over. Oke, info Pak, kita sudah mulai bergerak. Barunajaya 8, Bitung PT, Kopi sudah mulai bergerak. Dari terminal Purwadi silakan, Barunajaya 8, sementara pantauan perangkat lalu datang si kosong. Over. Oke Pak, terima kasih sama-sama gantung di... Barunajaya 8 telah dilengkapi alat kemudi dan navigasi modern, Simrad Planning System, alat sensor penelitian, Yuk lanjut. Yuk selesai. laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Menelusuri bentangan Laut Halmahera Utara hingga Papua, tepi perairan laut lepas Indonesia dengan Samudra Pasifik. Ekspedisi Nusa Manggala melibatkan 55 peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan. Ekspedisi ini mengeksplorasi kawasan pulau terluar yang ada di sekitar Papua. Ada 8 pulau yang kita kunjungi, kita eksplorasi. 8 pulau ini ada di Provinsi Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Ada 4 tema riset yang menjadi fokus dari ekspedisi kita. Yang pertama adalah tema riset bioekologi. Kemudian tema riset yang kedua adalah tema riset mengenai daya dukung lingkungan. Yang ketiga adalah tema riset mengenai kondisi sosial ekonomi. Sedangkan tema yang terakhir adalah tema mengenai geomorfologi. Kita berharap ekspedisi ini bisa menghasilkan data dan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan, baik itu yang di lokal, di Pemda, atau nasional, misalkan di kementerian. Data dan informasi yang kita hasilkan, kita berharap misalnya informasi mengenai sumber daya hayati ekosistem pesisir itu bisa dipakai untuk penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir. Dan data ini memang dibutuhkan oleh Pemda yang ada di Papua dan Maluku Utara. Kapal Barunajaya 8 melintas di perairan dengan pola arus yang dipengaruhi sistem angin monsun dan angin pasat. Perairan yang menjadi lokasi penelitian merupakan salah satu lintasan sistem arus lalu lintas Indonesia atau Arlindo. Kedalaman maksimum perairan berkisar 4.000 meter. Secara umum, kondisi cuaca dan lingkungan di sepanjang jalur ekspedisi cukup kondusif untuk melakukan penelitian. Pada kondisi angin kencang, gelombang di sekitar PPKT dapat mencapai 3 meter, bahkan lebih dari 4 meter. Perairan Indonesia ini dipengaruhi oleh air Pasifik atau Samudra Pasifik yang mengalir turun ke Indian Ocean atau perairan Hindia atau Samudra Hindia. Dan Indonesia menjadi sebuah negara, kalau kita melihat dalam konteks modeling oceanografi, ini seperti sebuah filter bagi 2 samudra besar. Jadi Indonesia ini memiliki peran geopolitik sebenarnya cukup penting di dunia, khususnya dalam bidang kebaharian.
Jadi lautan Pasifik yang cukup panas ya itu akan masuk ke Indonesia dan mereka akan keluar di Laut Selatan, Laut Sauh. Dan kita ini di tengah sebagai filter. Oleh karena itu kondisi dua samudra ini mempengaruhi kondisi kita. Untuk tim Lamun dan Geologi, Dengan meneliti kondisi kita bisa tahu bahwa saat ini di mana posisi ekosistem kita. Apakah ekosistem kita bisa bertahan dari ikut rusak oleh desakan-desakan tersebut. Saya kira ini cukup penting untuk kita bisa menjaga ekosistem kita dan menjaga sumber daya laut kita dan sumber ekonomi bangsa ini secara lebih berkesinambungan. Ada yang menarik di perairan perbatasan ini. Secara umum, area ini berada di wilayah perairan Pasifik Barat, yaitu Indo-Pacific Whirlpool. Kolam air hangat yang temperatur permukaan air lautnya lebih hangat dibandingkan bagian lainnya, yaitu berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius. Teluk Cendrawasih berada di salah satu bagian Indo-Pacific Whirlpool. Karena morfologi dan topografi Teluk Cendrawasih yang semi tertutup, interaksi perairan teluk yang lebih sedikit dengan perairan Samudra Pasifik Barat. Akibatnya, memungkinkan temperatur permukaan lautnya sedikit lebih panas dibandingkan perairan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kualitas perairan Nusa Manggala? Tidak bisa dipungkiri, bahan pencemar seperti sampah laut dan mikroplastik telah ditemukan di nyaris seluruh perairan dunia, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Ya, tentu saja, dan sangat disayangkan, mikroplastik juga ditemukan di sini. Tak aneh sebenarnya, Samudra Pasifik adalah samudra yang berbatasan dengan banyak negara, di mana sampah dan mikroplastik dari segala penjuru terbawa arus dan berkumpul. Oke Yung, pelan-pelan ke 15 meter. 15 meter. Pola arus persisten atau terus-menerus dari Samudra Pasifik yang mengalir menuju Samudra Indonesia membuat sebaran mikroplastik sampai ke lokasi ekspedisi Nusa Manggala. Kabar baiknya, berdasarkan pengukuran sampel air di perairan laut lepas dan sekitar pesisir, kualitas perairan di sini masuk dalam kategori baik, bahkan mendekati pristine. Lalu bagaimana dengan pulau-pulaunya? Secara umum, lokasi Nusa Manggala dipengaruhi oleh aktivitas tektonik. Hal ini dapat dilihat dari pulau-pulau yang terbentuk akibat terjadinya pengangkatan. Lihat teras-teras laut yang terbentuk di dinding pulau. Atau pulau karang ini, yang mengalami pengangkatan yang terjadi ribuan hingga puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, pengamatan geomorfologi di teras laut di beberapa pulau berbeda-beda. Di Pulau Fani, Bras, dan Vanildo, hanya terlihat satu undak atau satu teras saja. Sedangkan di Pulau Jiu, terdapat 2 hingga 3 teras. Kondisi ini menunjukkan daerah ini dipengaruhi aktivitas tektonik. Selain pengamatan geomorfologi, tim peneliti juga melakukan pemetaan pulau-pulau Nusa Manggala menggunakan citra satelit atau UAV.
Tujuannya untuk mengetahui informasi terbaru kondisi pulau yang terdiri dari luas terumbu karang, padang lamun, mangrove, serta luas area-area yang digunakan untuk aktivitas masyarakat pesisir. Seperti karakteristik PPKT lainnya, tak semuanya Pulau Nusa Manggala berpenduduk. Pulau Bras, Befondi, dan Liki terdapat perkampungan dengan masyarakat yang sebagian besar nelayan. Tapi pulau lainnya tidak berpenghuni atau hanya menjadi tempat transit nelayan atau menjadi lahan berkebun penduduk PPKT, seperti Pulau Fani dan Miosu. Pertanian mereka kan subsisten, jadi mereka hanya mengambil dari alam, kemudian mereka mengolahnya, sebagian mereka jual, kalau sebagian mereka konsumsi sendiri gitu. Jadi selebihnya mereka tidak terlalu tidak terlalu banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memberikan penghasilan yang lebih gitu. Karena di daratan nampaknya mereka juga tidak punya kebun, sehingga mereka ke sini berkebun dan kemudian tergantung atas musim juga mereka akhirnya dijemput oleh keluarganya kembali gitu. Rata-rata dalam masyarakat seperti Papua, perempuan itu dianggap memiliki pekerja yang sebagai pekerja yang tangguh. Sebagian besar mereka itu hidup bertani, sedangkan laki-laki umumnya, laki-laki yang ada di suku dan sebagainya, mereka harus bersiap. Pada zaman dahulu mereka harus bersiap untuk kehidupan yang lebih keras seperti perang dengan suku-suku yang lain atau melindungi. Jadi fungsi laki-laki itu lebih pada mempertahankan kehormatan suku atau famili mereka, dan perempuan lebih banyak aktivitasnya pada sektor domestik seperti merawat anak-anak mereka, kemudian mencari nafkah yang lain gitu. Jadi memang sebagian besar masyarakat Papua, perempuan itu memiliki memiliki tempat yang sangat spesial, khususnya dalam mempertahankan hidup itu gitu. Sekarang kita telusuri lebih dalam lagi penelitian Nusa Manggala lainnya satu persatu. Ayo, kita berangkat dari tepi pulau. Mangrove. Untuk ukuran PPKT, hutan mangrove di Nusa Manggala cukup luas dan dalam keadaan sehat. Dari mana penilaian ini kami ambil? Lihat vegetasi yang ada di sekitar kawasan mangrove. Inilah tolak ukurnya. Semakin sehat mangrove, jumlah biota, jenis, dan individunya semakin banyak. Tapi jika mangrove rusak, biota akan berkurang, bahkan menghilang. Di sini krustasea masih banyak dan mudah ditemukan oleh peneliti. Dan ini dia salah satu penghuninya, kepiting fiddler crab. Kepiting fiddler crab menjadi salah satu bukti kalau mangrove telah menjalankan fungsi ekologinya, menjadi rumah sehat bagi biota laut. Untuk pulau-pulau kecil, itu mangrove itu sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas dari pulau itu sendiri. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya abrasi. Karena kita tahu bahwa apalagi pulau-pulau yang ada di
yang kita lewati untuk ekspedisi Nusa Manggala Leg 2 ini adalah pulau-pulau yang berada di Samudra Pasifik dengan ombak dan arus yang cukup tinggi. Dan mangrove itu adalah sebagai buffer untuk mencegah terjadinya abrasi di dalam satu pulau gitu pada kawasan pesisirnya. Kemudian mangrove itu juga untuk menjaga stabilitas dari air tawar yang ada di pulau-pulau kecil. Kenapa menjaga stabilitas? Karena itu bisa mencegah masuknya intrusi dari air laut ke sumur-sumur tawar masyarakat. Karena biasanya kalau ada mangrove, air tawar yang tersimpan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kalau tidak ada mangrove gitu. Selain dua masalah itu, hutan mangrove itu juga menjaga kawasan pesisir itu dari kenaikan muka air laut. Kan kita tahu sekarang adanya perubahan iklim kan. Perubahan iklim itu bisa terjadi dan menyebabkan kenaikan muka air laut, dan kenaikan muka air laut ini juga akan bisa dimitigasi dengan menggunakan sistem ekosistem mangrove seperti itu. Menyadari pentingnya mangrove untuk kehidupan, masyarakat pesisir ikut berperan menjaga kesehatan hutan mangrove. Di Pulau Miosu, mangrove dilindungi SASI. Sebuah bukti bahwa konservasi alam menjadi kearifan lokal yang mengalir dalam nadi budaya masyarakat pesisir. Mangrove di Nusa Manggala tumbuh dengan keunikan tersendiri. Di Pulau Ayau, mangrove seriops tumbuh besar secara optimal di substrat batu dan pasir. Padahal di tempat lain, mangrove yang tumbuh di atas batu cenderung berukuran lebih kecil. 298. BG. Oke, yang sebelah sana deh. Depan. Diukur dulu baru tembak tingginya. Oke. Tinggi Pulau 2 66,4. Di Pulau Miosu berbeda. Di sini, mangrove bersifat oseanik atau menghadap ke samudra. Vegetasi mangrove Miosu berkembang membentuk zonasi menurut karakter habitatnya masing-masing. Jadi spesies mangrove tertentu menempati lokasi tertentu. Unik ya? Dari mangrove kita bergeser ke lamun. Tahukah Anda, lamun dan rumput laut serupa tapi tak sama. Fungsinya pun berbeda. Sepintas keberadaan lamun terlihat kurang berarti. Tapi sesungguhnya, lamun mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar. Padang lamun menjadi salah satu ekosistem terkaya dan produktif di laut. Disinilah sumber makanan hewan laut tersedia. Untuk dugong, penyu, ikan, udang, bulu babi. Bahkan masyarakat juga mencari makan dan mata pencaharian di sini, di padang lamun.
Dan di atas semua itu masih ada fungsi lamun yang tak kalah penting. Sebagai penyerap CO2, gas yang memicu perubahan iklim. Masih menganggap keberadaan lamun kurang berarti? Satu lagi, ekosistem laut yang tak kalah pentingnya. Bahkan yang ini, pamornya bisa dikatakan level flamboyan, terumbu karang. Ekosistem khas perairan tropis yang sering dijadikan spot destinasi wisata bahari. Tapi tahukah Anda, di balik keindahannya, terumbu karang memiliki peran luar biasa. Secara ekologi biologi, terumbu karang itu sendiri ibarat hutan ya, ibarat hutan. Dia adalah rumah dari berbagai biota yang hidup di dalamnya. Nah, untuk terutama biota-biota yang bernilai ekonomi penting seperti ikan-ikan karang, kemudian juga beberapa biota-biota lain yang memang secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, sumber mata pencarian. Kemudian di samping itu, dari lokasi yang kita amati, terutama pulau-pulau kecil, keberadaan terumbu karang itu sangat membantu sekali dalam hal melindungi pulau-pulau kecil tersebut dari abrasi pantai oleh ombak maupun oleh arus. Jadi, menjaga terumbu karang agar tetap sehat itu penting sekali. Untuk itulah, LIPI melalui program COREMAP melakukan penelitian kesehatan terumbu karang di seluruh Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini menjadi bagian dari ekspedisi Nusa Manggala. Senang ketika bertemu terumbu karang dengan kondisi sehat di sini. Kepulauan Ayau merupakan salah satu gugus terumbu karang terbesar di Indonesia selain Wakatobi, di mana di dalamnya terdapat rangkaian pulau-pulau kecil. Pulau Liki, dibanding pulau lain, terumbu karangnya jauh lebih sehat. Di sini juga terdapat bangkai kapal yang menjadi terumbu karang. Dan di beberapa spot gugusan karang Bras Vanildo, terdapat spesies terumbu karang yang sudah jarang ditemui. Di sini ada atol yang sangat luas dengan tutupan karang 65%. Karang hiasnya berlimpah.
atol ini telah menjadi naungan bagi biota laut untuk berlindung dari ekstrimnya kondisi Samudra Pasifik. Lihat penghuninya. Tak hanya terlindung, mereka juga tumbuh kembang dengan baik. Siapa saja mereka? Kita temui beberapa bintang utamanya. Perkenalkan, ikan Napoleon. Spesies yang terancam punah, tapi ternyata banyak ditemukan di Pulau Fani, Brasvanildo, Liki, dan Miosu. Yang ini bernama Letter 6. Jenis ikan hias dilindungi yang menjadi target favorit para pedagang ikan hias. Tak disangka juga ramai berkeliaran di pulau-pulau ini. "15 spesies ikan terancam punah menjadikan Pulau Miosu sebagai rumah mereka. Dan Grey Reef Shark salah satunya. Sedangkan 26 spesies ikan koralivora menemukan hunian nyaman di Kepulauan Ayau. Banyak spesies ikan karang yang terancam punah lainnya ditemukan peneliti. Di antaranya, hiu jenis black tip dan white tip di Pulau Fani dan Brasvanildo. Di Nusa Manggala, spesies-spesies ini seakan menemukan tempat aman untuk mereka hidup. Nyaris tak terjangkau tangan manusia. Ikan karang bukan satu-satunya yang menjadi penghuni yang betah bermukim di Nusa Manggala. Kalangan megabenthos juga memiliki komunitas yang cukup besar. Moluska, teripang, bulu babi, bintang laut. Banyak dan beragamnya megabenthos juga bukti nyata sehatnya terumbu karang Nusa Manggala. Di Atol Mapia, peneliti banyak menemukan moluska. Bayangkan, 12 spesies moluska yang dilindungi di Indonesia semuanya ada di sini. Dan dari 7 jenis kima yang terdapat di Indonesia juga bermukim di sini. Bahkan 2 di antaranya adalah jenis yang dilindungi. Ukurannya mulai 2 cm hingga 1 meter. Jarang kita melihat kima bisa tumbuh sebesar ini. Sama seperti ikan karang, kita bisa menemukan banyak dan besarnya kima di Nusa Manggala karena meski posisinya dekat dengan pesisir, resiko terkena dampak dari aktivitas kehidupan masyarakat masih sangat rendah. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Ini juga ada kaitannya dengan sasi yang masih dijalankan. Padahal jika kita lihat lagi, megabenthos terutama teripang, kima, dan lobster memiliki peranan penting bagi ketahanan sosial masyarakat pesisir. Nilai ekonominya tinggi. Mereka adalah salah satu sumber penghasilan, tapi masyarakat tetap berpegang teguh pada sasi untuk melestarikan kima. Sekali lagi, kearifan lokal telah membuat kehidupan laut Nusantara terlindungi. Sungguh, kekayaan dan keanekaragaman bawah laut Nusa Manggala begitu luar biasa. Tapi itu belum semua, karena biota laut bukan satu-satunya hal menarik di Nusa Manggala. Daratan dan langit Nusa Manggala juga memiliki daya tarik tersendiri buat burung.
antara September dan Oktober, kawasan Kepala Burung dan Halmahera menjadi tempat migrasi gerombolan burung dara dari bagian utara, kemudian lanjut ke Selandia Baru. Pulau Bras dan Jiu menjadi spot persinggahan favorit mereka. Nama Jiu yang berasal dari bahasa Patani Halmahera Tengah, artinya burung. Mungkin nama itu dipilih karena banyaknya burung yang selalu mampir ke sini. Di Pulau Bras, peneliti menemukan 4 jenis burung endemik. Bebek laut atau angsa batu kaki merah, yang juga dikenal sebagai sula-sula, juga sangat melimpah di sini. Nah, ini burungnya saya belum tahu jenisnya juga nih. Jadi nanti kan sampel darahnya diambil. Karena dilihat dari fenotipnya kan beda nih. Fenotip matanya, paruhnya juga beda kan. Nah, makanya nanti kita lihat identifikasi morfologi sama identifikasi genetiknya. Kelimpahan ini tentu membawa potensi ekonomi juga bagi masyarakat. Jadi, hasil laut bukan menjadi satu-satunya andalan mata pencaharian. Nah, tugas kita bagaimana mengolah potensi ini menjadi optimal, berfaedah bagi keberlangsungan kehidupan penduduk Indonesia di tepi Samudra Pasifik. Saat ini kehidupan masyarakat di Nusa Manggala, Bras, Befondi, Liki, dan Ayau sangat bergantung pada hasil laut sebagai sumber makanan maupun penghasilan. Masyarakat masih memegang teguh sasi, kearifan lokal yang terus dijalankan turun-temurun untuk menjaga lingkungan dan seisinya. Di Pulau Mapia tahu bahwa Bapak datang di sini ada yang sudah punya keluarga dan ada yang belum punya keluarga. Berkat ini jualah kekayaan laut Nusa Manggala tidak tereksploitasi. Meski hasil laut melimpah, masyarakat pesisir Nusa Manggala belum optimal mengelola potensi ini. Jarak sulit ditempuh, fasilitas dan akses kurang memadai adalah salah dua faktornya. Jarak dari Pulau Befondi dan Liki menuju Sorong yang menjadi pusat perdagangan terlalu jauh. Pulau juga kekurangan tempat penyimpanan hasil tangkap. Alhasil, barang dagangan mereka tidak bertahan lama, meskipun sebagian sudah diasinkan. Keterbatasan inilah yang membuat hasil laut sebagai mata pencaharian belum sepenuhnya bisa diandalkan dan membuat pendapatan masyarakat jadi tak menentu. Saya nanti akan lebih banyak berdiskusi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang setiap harinya melaut sebagai nelayan. Saya ingin melihat dan belajar tentunya dengan bapak-bapak semuanya di kampung Mas saya ini seperti apa pola penangkapan ikan, kemudian seperti apa musim ikan dan sebagainya. Kalau Liki dan Befondi mungkin secara lokasi lebih dekat ke mainland itu adalah Liki, kemudian di Befondi lebih jauh.
dari aspek pemanfaatan sumber daya lautnya di kedua pulau ini relatif sama. Mereka memanfaatkan untuk sumber pangan mereka juga dan juga untuk komoditas perdagangan. Jadi mereka mengambil ikan untuk dijual ke mainland. Jadi Bepondi relatif lebih jauh dibandingkan dengan Liki. Mereka harus punya effort yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Liki karena 4-5 jam Bepondi ya, sehingga ongkos dan sebagainya relatif lebih mahal dibandingkan dengan Liki. Kalau terkait dengan mereka memanfaatkan kemudian mengambil menangkap ikan dan sebagainya hampir sama. Mereka rata-rata memang memancing dengan pancing, kemudian dari sisi ikan-ikan yang ditangkap merupakan ikan-ikan yang ekonomis penting dan relatif sama. Cuma di Bepondi kita melihat penduduknya sudah mulai atau mereka sudah menangkap teripang ya. Kalau di Liki kita menemui mereka hanya sebatas ikan-ikan saja. Itu baru satu hal yang menjadi tantangan hidup di pesisir Nusa Manggala. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan tantangan ketahanan pangan. Secara tradisi turun-temurun, masyarakat memperoleh bahan pokok dengan mencari burat, umbi, dan ketela. Tapi kini tinggal sebagian masyarakat saja. Sebagian besar lainnya terlalu mengandalkan subsidi beras pemerintah yang didistribusikan oleh kapal. Sangat disayangkan sebenarnya, karena pola ketahanan pangan seperti ini beresiko. Faktor badai atau kendala cuaca lainnya membuat kapal sulit merapat ke daratan. Efeknya, pasokan beras terlambat tiba di pulau. Khususnya untuk pulau-pulau terjauh seperti Fani, Bras, dan Vanildo. Risiko ini akan terus menghantui jika terlalu menyandarkan nasib pada kiriman beras. Inilah sebab ketahanan pangan mereka tergolong rentan. Bicara soal kerentanan, sederet problema ketahanan sosial untuk keberlangsungan hidup juga ditemui di Nusa Manggala. Fasilitas dasar penduduk seperti sarana kesehatan, Coba ikuti Bang Guru ya, dengar baik-baik. pendidikan, Sudah tahu? Sudah. Kalau begitu kita belajar sama-sama ya membaca. A, I, U, E, O, I, U, C, O, ekonomi dan keamanan belum memadai dan belum merata. Misalnya, belum ada sekolah dan puskesmas di Pulau Fani. Sebagian pemukiman belum bisa menikmati listrik. Atau air tanah di Pulau Bras yang tidak layak minum dan fasilitas pengelolaan air laut saat ini tidak lagi berfungsi. Jadilah air hujan satu-satunya andalan. Pokmaswas itu kan kelompok masyarakat yang ikut mengawasi lingkungan, ya pesisir, ya lingkungan kita, ekosistem yang ada di pulau. Sudah ada kah Pak? Belum ada ya? Tapi jika dilihat dari segi pertahanan menjaga keutuhan kedaulatan NKRI, sistem pengamanan kawasan PPKT Samudra Pasifik telah berjalan dengan baik. Pasukan TNI tersebar di beberapa pulau. Patroli dilakukan rutin 2 kali seminggu di darat dan laut, memantau aktivitas kapal-kapal di perbatasan, meski alat patrolinya belum memadai, bahkan sebagian rusak tak lagi berfungsi.
Para penjaga perbatasan NKRI juga bertindak sebagai abdi masyarakat, menjadi sebagai tenaga kesehatan dan pengajar. Saya pengen denger semangatnya adik-adik ya. Kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik bilang selamat pagi, 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 pagi. Oke, ada yang mau bermain? Sesuai amanat dari Panglima TNI, TNI telah mengerahkan personil yang ada di dalam tubuh TNI sendiri untuk pengamanan pulau yang ada, baik itu di utara Papua maupun di seluruh Indonesia. Ada pohon itu jangan dicabut. Supaya apa? Pohon itu sifatnya itu ya, itu mengumpulkan air. Dalam hal ini, pulau-pulau yang ada di utara Papua, kita telah menempatkan beberapa personel, terutama untuk Satgas Pulau Terluar dari Satuan Marinir dan Angkatan Darat untuk pengamanan yang ada di wilayah tersebut. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap membela negara Indonesia, kita tetap membela negara kita. Perjalanan meneliti potensi yang terhampar di lebih dari 6.000 km tepi Samudra Pasifik telah kami penuhi. Meski satu pulau tak dapat disinggahi karena kondisi yang sulit dijangkau, ...55 peneliti berhasil menuntaskan ekspedisi Nusa Manggala dalam 49 hari. Terpukau oleh keindahannya, kekayaan keanekaragaman hayati, dan potensi yang terkandung di dalamnya. Terinspirasi oleh tradisi kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakat. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI bersama para peneliti Nusa Manggala merumuskan rekomendasi agar kawasan perbatasan timur NKRI dapat terlindungi lingkungan dan sumber daya alamnya, terjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta memperkuat ketahanan masyarakat pulau dalam keterbatasan yang ada, demi kelangsungan hidup bersama. Buat kami, ini permulaan. Kami baru mengetuk gerbang potensi. Dari ekspedisi Nusa Manggala, masih banyak yang perlu kami kaji. Melalui penelitian di ekspedisi Nusa Manggala, LIPI mengajukan 3 rekomendasi di pulau-pulau kecil terluar dan kepulauan yang kami singgahi. Yang pertama, LIPI merekomendasikan Pulau Fani, Beras Vanildo, dan Liki sebagai kawasan konservasi perairan. Mengingat pulau-pulau ini memiliki kondisi lingkungan yang masih terjaga dengan kekayaan biodiversity yang masih luar biasa. Kedua, kami juga merekomendasikan Pulau Meosu untuk menjadi kawasan konservasi maritim. Karena di samping menjaga kelestarian ekosistem pesisirnya, kita juga harus fokus melindungi sejarah serta adat budaya dan masyarakat yang ada di pulau tersebut. Dan terakhir, kami juga menemukan keterbatasan infrastruktur dari semua pulau yang kami singgahi. Sehingga khususnya untuk pulau dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan seperti di Pulau Bepondi dan Ayau, kami merekomendasikan untuk dilakukan peningkatan infrastruktur khususnya terkait dengan komunikasi dan logistik. LIPI ingin membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ekspedisi Nusa Manggala adalah salah satu sarana bagi LIPI dalam merealisasikan harapan-harapannya, dan tentunya hasil dari ekspedisi ini akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya, berharap dari sini pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat bisa bersama mengambil langkah nyata untuk mewujudkan kelestarian,
sekaligus mengelola potensi demi kedaulatan Indonesia.